Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Kita tidak memberikan kesaksian kepada seorang pun dari Ahlul Qiblah dengan surga dan tidak memberikan kesaksian dengan neraka. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar." Kita tidak memberikan kesaksian kepada seorang pun dari ahlul qiblah, yaitu dari orang muslim, karena amalan yang dia lakukan dengan surga, dan tidak memberikan kesaksian dengan neraka. Narju lis-salih, kita mengharapkan kebaikan untuk orang yang saleh. Wa nakhafu alaihi, dan kita mengkhawatirkannya. Wa nakhafu 'alal musii al-mudhnib, serta kita mengkhawatirkan orang yang melakukan keburukan, orang yang berdosa. Wa narju lahu rahmatallah, dan kita mengharapkan rahmat Allah untuknya. Penjelasan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar." Kita tidak memberikan kesaksian kepada seorang pun dari ahlul qiblah karena amalan yang dia kerjakan baik dengan surga maupun dengan neraka. Kecuali jika dia melakukan kekafiran, yaitu kekafiran kepada Allah atau kesyirikan terhadap Allah, maka kekafiran dan kesyirikan ini hukum yang berlaku untuknya. Adapun disebabkan kemaksiatan dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka kita tidak menetapkan surga untuknya dan tidak menetapkan neraka untuknya. Jika dia beramal soleh, kita mengharapkan surga untuknya. Dan jika dia mengamalkan perbuatan yang menyebabkan masuk neraka, kita mengkhawatirkannya. Kita berharap kebaikan untuk orang yang taat, kita mengkhawatirkan orang yang berbuat kemaksiatan, dan kita tidak memastikan untuk seorang pun dengan masuk surga ataupun dengan masuk neraka. Sebab ini hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh, kecuali apabila terdapat kekafiran yang nyata. Ada orang Yahudi, Nasrani, benar-benar kafir nyata,
Orang ini dikatakan di dalam neraka. Kita memastikan bahwa orang kafir di dalam neraka. Adapun orang mukmin yang bermaksiat atau yang taat, maka kita tidak menetapkan surga maupun neraka untuk seorang pun dari seorang mukmin yang bermaksiat atau yang taat. Perkara ini diserahkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita berharap kebaikan untuk orang yang taat dan kita mengkhawatirkan untuk orang yang berbuat maksiat. Kita mengharapkan kebaikan untuk orang yang soleh, dan demikian juga kita mengkhawatirkan dirinya. Sebab kadangkala dia melakukan perkara yang baik yang nampak di hadapan manusia, sementara kenyataannya tidak seperti itu. Sungguh terjadi bahwa seseorang menyerang musuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu finnar, sesungguhnya dia di neraka jahanam. Zahirnya dia orang yang berjihad, tetapi niatnya sesuatu yang lain dari berjihad, tidak ikhlas. Demikian juga orang yang terkena anak panah. Para sahabat berkata, fulanun syahid, fulanun syahid, fulan mati syahid, fulan mati syahid. Sehingga mereka mendatangi seseorang, lalu mereka mengatakan fulanun syahid, si fulan mati syahid. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kalla, sekali-kali tidak, inna syamlata allati ghallaha lataltahibu alaihi nara, sesungguhnya ikat kepala yang dia curi akan menjadi api yang menyala untuknya. Hadis diriwayatkan Bukhari. Ummul Ala di sisinya Uthman bin Mad'un. Ummul Ala merawatnya, lalu Uthman bin Mad'un meninggal. Lalu Ummul Ala berkata, ya Abas Sa'ib, wahai Abu Sa'ib, laqad akramakallah, sungguh Allah telah memuliakanmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma yudriki annallaha akramah, siapa yang memberikan tahu kepadamu bahwa Allah memuliakannya? Wallahi inni la rasulullah wa la adri ma yuf'alu bi, demi Allah sesungguhnya aku adalah utusan Allah, namun aku tidak tahu apa yang akan dilakukan untukku. Maka Ummul Ala berkata, la uzakki ahadan ba'dah, aku tidak akan mensucikan seorang pun setelahnya. Kemudian Ummul Ala bermimpi bahwa Uthman bin Mad'un memiliki air mata yang mengalir. Maka Ummul Ala mengabarkan itu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, dzalika amaluh, itulah amalnya. Diriwayatkan Al-Bukhari. Yang menjadi hujjah bahwasannya kamu tidak memastikan untuk seorang pun surga ataupun neraka. Kamu mengharapkan kebaikan untuk orang yang soleh,
dan kamu mengkhawatirkannya, dan kamu mengkhawatirkan orang yang berbuat buruk lagi berdosa, dan kamu mengharapkan rahmat Allah untuknya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu bihin nar taiban ghayra musirrin alaih." Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan dosa yang karenanya dia dimasukkan ke dalam neraka, dalam keadaan dia bertaubat, tidak terus-menerus melakukan dosa, fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan, mengampuni kekeliruan-kekeliruan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa man laqiyallaha bidhanbin yajibu lahu bihin naru taiban ghayra musirrin alaihi fa innallaha yatubu alaihi." Dan barang siapa bertemu dengan Allah dengan dosa yang karenanya dia berhak masuk neraka, namun dia bertobat dalam keadaan tidak terus-menerus melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang berputus asa akan diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Allah mencintai taubat, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kita mengharapkan kebaikan untuk orang yang bertaubat. Kita mengharapkan kebaikan untuknya insyaallah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Dan Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengampuni kesalahan-kesalahan, mengampuni keburukan-keburukan. Sebagaimana terdapat pada Al-Quran nas-nas yang sangat banyak dan hadis-hadis yang sangat banyak memberikan faedah bahwa Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat dan bergembira karena taubat orang yang bertaubat. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddu dhalika adh-dhanbi fid dunya fahuwa kaffaratuh." Dan barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan had dosa itu telah benar-benar ditegakkan untuknya di dunia, maka had itu pelebur dosanya. Kama jaa fil khabari an Rasulillah, sebagaimana terdapat pada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man laqiyahu musirran ghayra taibin min adh-dhunubi allati qad istawjaba biha al-'uqubah." Dan barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa, tidak bertobat dari dosa-dosa yang karenanya hukuman pantas diterapkan untuknya, fa amruhu ila Allah, maka urusannya diserahkan kepada Allah.
In syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafara lah. Apabila Allah menghendaki, Allah mengazabnya, dan apabila Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Penjelasan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa man laqiyahu wa qad uqima 'alaihi haddu dzalika adz-dzanbi fid dunya fahuwa kaffaratuh." Dan barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan had dosa itu benar-benar diterapkan kepadanya di dunia, maka had itu pelebur dosanya. Kama jaa fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat pada khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah bersama dengan sejumlah sahabat-sahabatnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Ala tubayyi'uni? Tidakkah kalian berbaiat kepadaku?" Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bayyi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a." Berbaiatlah kepadaku untuk supaya kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wala tasriqu, dan kalian janganlah mencuri. Wala taznu, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin baina aydikum wa arjulikum, jangan mengadakan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian. Wala ta'suni fil ma'ruf, dan janganlah kalian bermaksiat kepadaku terkait perkara yang ma'ruf, terkait perkara yang baik, yaitu baiat yang diterapkan kepada para perempuan. Maka para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Bay'anaka ala dzalik." Kita berbaiat kepadamu akan hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman waffa minkum dzalika fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang melakukan dengan sempurna hal itu dari kalian, maka pahalanya ada di sisi Allah. "Wa man asaba syai'an min dzalika fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa kaffaratuh." Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari hal itu, yaitu dari pencurian atau dari perzinaan atau dari pembunuhan atau dari mengadakan kedustaan, lalu dia dihukum karenanya di dunia, yaitu diterapkan had di dunia untuknya, maka penerapan hukuman untuknya di dunia itu pelebur dosanya. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allahu alaihi. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari perkara itu, lalu Allah menutupi dosa yang dia lakukan untuknya, amruhu ila Allah, urusannya diserahkan kepada Allah. In syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'aqabah. Apabila Allah menghendaki, Allah mengampuninya, dan apabila Allah menghendaki, Allah menghukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Maka orang yang bermaksiat di bawah kehendak Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik terhadapnya dan mengampuni selainnya untuk siapa yang Dia kehendaki. Di dalam firman Allah ini terdapat penjelasan bahwa apabila orang yang bermaksiat, yang terus-menerus melakukan kemaksiatannya meninggal dunia, maka dia di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah memaafkannya, dan apabila Allah menghendaki, Allah menghukumnya. Sebab Allah Maha Pengampun
Maha Penyayang, dan Maha Lembut. Sehingga sesungguhnya seorang hamba benar-benar datang kepada Allah dengan seperti gunung-gunung dari dosa-dosa, lalu Allah memaafkannya. Pemilik daftar-daftar yang dia datang dengan dosa-dosa, dia datang dengan 99 daftar, masing-masing dari daftar sepanjang pandangan memandang, dan dia datang dengan perkataan la ilaha illallah, lalu Allah mengampuninya. Orang yang mentauhidkan Allah, yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya, pada akhirnya dia diampuni oleh Allah, dan pada akhirnya dia dikeluarkan dari neraka. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa man laqiyahu wa huwa kafirun 'adzabahu wa lam yaghfir lah. Dan barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan dia kafir, maka Allah menyiksanya dan tidak mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik terhadapnya dan mengampuni selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga untuknya dan tempat tinggalnya di neraka. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.